dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau menjelaskan di dalam kitab tersebut terdapat 15 siksaan azab bagi orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan sholat lalai. Jadi siksanya, azabnya itu bukan hanya di akhirat, ada 4 bagian. 15 itu terbagi menjadi 4 lagi di dunia. Di dunia sittatu azabatin. Di dunia itu saja terdapat 6 balasan, 6 siksaan. Wasalah satu indah sakaratil maut, 3 siksaan, 3 balasan itu ketika sakaratul maut. Kemudian 3 siksaan lagi, salah satu azabatin fil qabri. Kemudian salah satu azabatin indal ba'thi. Jadi semuanya kita dipenuhi kalau kita nggak sholat di dunia, ketemu balasannya. Ketika sakaratul maut ketemu balasannya. Dikubur ketemu lagi balasannya. Apalagi nanti di akhirat selama kita akan mendapatkan balasan itu. Apa saja 6 balasan ketika di dunia? 6 balasan ketika kita lalai sampai meninggalkan sholat, ya. Pertama adalah al-firmanu an barokatil hayat, dijauhkan dari keberkahan hidup, jauh dari keberkahan hidupnya, ya. Hidupnya tidak akan bertambah baik. Barokah itu ziyadatul khair. Sekalipun terlihat secara kasat mata, secara ekonomi dia baik, ya, itu secara ekonomi, secara kasat mata, ya. Dan itu namanya istidraj. Allah kasih semuanya. Istidraj itu Allah membiarkan dia lalai dengan peringatan-peringatan Allah, tapi nanti di akhirat Allah akan kasih azab dengan sekonyong-konyongnya. Itu namanya istidraj. Jadi al-firmanu an barokatil hayat. Kemudian yang kedua, tazulu an asari sholih an wajhi, dihilangkan tanda-tanda kesolehan di wajahnya. Jadi dihapus tanda-tanda ciri-ciri kesolehan, ya, di wajah orang yang tidak melaksanakan sholat. Kemudian yang selanjutnya, lantukafa'u jami'u a'malus sholihat, tidak diterima semua amal sholihnya. Abas. Jadi semuanya percuma dia lakukan amal sholih, amal baik kalau dia tidak melaksanakan sholat. Kemudian la yastajiba du'a'ahu, doa-doanya tidak akan diijabah. Kemudian lantas suruh ala juz'in min doa sholihin, doanya itu tidak akan mencapai doa derajatnya orang-orang yang soleh. Itu di dunia 6 balasan yang didapatkan. Kemudian ketika sakaratul maut, ketemu lagi balasannya, azabnya ketemu lagi. Apa 3 siksaannya, 3 balasannya? Yamutu fidzilli, dia mati dalam keadaan hina. Jadi dihinakan oleh Allah ketika sakaratul maut. Kemudian yang kedua, mata jai'an, dia mati dalam keadaan lapar. Kemudian yang ketiga, mata atishan, dia mati dalam keadaan dahaga, haus. Walau kana syariba
bilma'il kasir, sekalipun dia minum dengan air yang banyak. Dalam kitab tersebut diibaratkan sekalipun dia minum dengan air satu lautan pun tidak akan hilang dahaga hausnya itu, saking dahaganya. Kemudian salah satu adabatin fil qabri. Kemudian 3 balasan lagi di alam kubur. Coba kita perhatikan dari semenjak zaman Nabi Adam sampai dengan saat ini, ya, itu yang masih dikubur belum juga dibangkitkan. Berarti berapa ratus ribu tahun, ya, orang-orang yang masih berada di dalam kubur belum dibangkitkan sampai dengan saat ini. Kapan dibangkitkannya? Dibangkitkannya itu ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua baru dibangkitkan. Sampai sekarang masih di alam kubur. Berarti umur kita di dunia itu, ya, lebih sedikit, ya, baru dibandingkan dengan alam kubur. Kita itu, ya, oleh Rasulullah, ya, dinyatakan umur kita itu hanya 60 sampai dengan 70 tahun. A'mar ummati, kata Rasulullah, ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai dengan 70 tahun. Wa aqallu man yajuzu dzalika. Sedikit sekali orang yang melampaui daripada itu. Jadi pemuda yang 80, 90, bahkan 100 itu amat sedikit. Awalan, balasan apa yang tidak didapatkan di alam kubur? Yang tari'u al-qabru binar. Kuburannya itu dipenuhi dengan api yang menyala-nyala. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, al-qabru yudayyiku. Kuburannya itu akan menyempit. Kuburannya akan menyempit. Dia terhimpit oleh alam kubur. Haitsu tataqata'u 'idhamul adla. Sampai tulang-tulangnya itu terputus, terpotong-potong, hancur, ya. Saling bersilangan antara satu dengan yang lainnya. Bayangkan, ya, himpitan itu sebesar apa sampai tulang kita itu roboh, hancur, ya. Saling bersilangan. Alhamdulillah ini menjadi. Kemudian yang ketiga, yusahibuhu hayyatun kabira. Dia akan ditemani dengan ular yang besar, ular yang berbisa yang besar. Dia ada dalam rangka menjalankan perintah Allah, yaitu memberikan azab di alam kubur, menyiksa orang yang tidak melaksanakan sholat. Dinamai apa ular tersebut? Dinamai syuja'ul aqra. Jadi dalam satu keterangan, ular syuja'ul aqra itu, ya, matanya itu terbuat dari api neraka. Kemudian taring daripada syuja'ul aqra itu panjang sampai dengan melebihi dagunya ular. Kemudian kuku daripada ular tersebut, ya, dalam satu keterangan itu panjangnya sama dengan kita menempuh perjalanan selama 1 hari dari ujung kuku yang satu ke ujung kuku yang lain. Berarti luar biasa, ya. Itu menurut kita nanti kalau kita enggak sholat. Dalam satu keterangan bagaimana cara menyiksanya? Cara menyiksa ular syuja'ul aqra itu buntutnya masuk, ya,
ke dalam dubur, ya, dubur seseorang, kemudian keluar melalui mulutnya, setelah itu dibanting, ya, dibanting masuk ke dalam dubur, keluar dari mulut, udah itu dibanting barang kita lalu kita sholat sedalam menurut itu sedalam 70 hasta. 70 hasta itu 1 meter lebih dikit. Mendung kita ya, sampai dengan 70 hasta. Itu bayangin begitu lamanya kalau dari zaman Nabi Adam sampai sekarang belum dibangkitkan, ya, belum dibangkitkan dan perasaan siksa itu semua di alam kubur. Kemudian salah satu adabatin ba'dal ba'tsi, 3 balasan, 3 hukuman setelah dibangkitkan. Yang pertama adalah mizanun sakirun, dia akan mengalami timbangan yang berat. Ketika ditimbang amalan-amalannya itu berat. Gimana nggak berat? Sholat ya. Sedangkan kemarin kita sudah membahas awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihisab itu as-shalah. Sedangkan dia nggak sholat, jadi berat, ya. Berat amal buruknya. Kemudian yang qabulullah, Allah akan membencinya di akhirat. Kemudian yang terakhir tentunya